Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediktatoran Kiai Haji Miftahul Akhyar membawa petaka bagi Nahdlatul Ulama, dan kini Gus Yahya ancang-ancang kalau tidak bisa diajak islah akan mengambil jalur hukum. Artinya Kiai Haji Miftahul Akhyar akan kena pasal. Kepala batu Kiai Haji Miftahul Akhyar membuat NU rusak di mata umat. Husnudzon PBNU kepada Pak Alawi memporak-porandakan persatuan warga Nahdlatul Ulama. Husnudzon PBNU merusak aturan, tradisi, budaya, bahkan ajaran Nahdlatul Ulama. Sebaliknya, suudzon PBNU terhadap sesama pengurus mempermalukan Nahdlatul Ulama di mata rakyat Indonesia. Begitulah kesimpulan saya, saudara-saudara sekalian, dari apa yang saya amati sejak Kiai Haji Miftahul Akhyar menjadi Rois Am PBNU, dan sebelum itu orang tahu bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar adalah seorang diktator yang suka mengkudeta, suka menjatuhkan dan memecat orang-orang yang dianggap akan menghalangi karirnya di Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Miftahul Akhyar akan dilaporkan jika masih keras kepala, tidak mau islah sebagaimana tuntutan pengurus Nahdlatul Ulama yang ada maupun stakeholder yang menginginkan PBNU menjadi pelopor perdamaian. Kalau di dalam saja sudah royokkan, gontok-gontokan, perang-perangan, bagaimana mungkin NU bisa menjadi mediator untuk menciptakan perdamaian? Lalu di mana gagasan yang melambung tinggi dengan judul yang menggelegar membangun peradaban dunia atau fikih peradaban dunia? Ini justru kontraproduktif, bertolak belakang dengan omongan-omongan, dengan isu-isu yang selama ini dicoba untuk digaungkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya dan umumnya dunia. Pemecatan Kiai Haji Miftahul Akhyar terhadap Gus Yahya adalah sebuah pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perkumpulan tentunya. Di dalam perkumpulan ada aturan teks yang tertulis sangat jelas, tidak perlu tafsir, tidak perlu takwil, dan tidak perlu
wangsit dari Allah untuk memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saya heran, kenapa bisa seperti itu? Apakah kalau sudah tua itu harus benar, tidak boleh dibantah, padahal itu melanggar aturan? Atau seperti yang sudah saya katakan, apakah Kiai Haji Miftahul Akhir itu nabinya PBNU? Kalau saya warga NU tidak percaya kalau dia jadi nabi. Apakah anggota Suriah NU itu yang katanya alim-alim dan kiai semuanya itu pasti benar? Saya kok tidak yakin, karena mereka adalah manusia. Manusia itu punya bawaan salah dan lupa. Dan ketika mereka berkumpul, bermusyawarah, lalu menetapkan seseorang telah bersalah padahal itu hanya asumsi dan khayalan tanpa tabayun. Lalu kita pahami bahwa asumsi para anggota Suriah itu pasti benarnya. Tentu saya tidak percaya karena mereka bukan nabi, bukan malaikat, wali juga bukan. Wali pun bisa salah karena manusia, tetapi kesalahannya tentu akan disadari dan segera minta maaf, maka akan tetap kedudukannya sebagai wali dihormati oleh manusia dan dimuliakan Allah karena sadar bahwa dia telah salah. Lalu apakah anggota Suriah itu hanya berdasarkan dalil tradisi di pesantren di mana santri harus tunduk, patuh, mendengarkan, mengikuti titahnya guru? Oke, itu boleh kalau di dalam pesantren. Ini kan organisasi, bos. Ini organisasi, perkumpulan, ada undang-undangnya, ada peraturannya, disahkan oleh Menkumham dulu. Lalu jika salah ketetapannya dan sangat nyata bertentangan, tidak disebutkan dalam ADRT, apakah itu tidak boleh dibantah dan dinyatakan sebagai sebuah kesalahan? Saya pertanyakan kembali, apakah anggota Suriah itu wajib dibenarkan seluruh tindakannya? Wajib dibenarkan seluruh ucapannya? Walau tidak sesuai dengan aturan. Saya juga bertanya, apakah dalil husnudzon yang dipakai oleh PBNU terhadap pihak luar, Pak Alawi misalnya, lalu dengan husnudzon itu mereka membela Pak Alawi membabi buta, membela Pak Alawi dengan serius, bahkan menuduh orang yang membongkar kejahatan Pak Alawi dianggap sebagai menghancurkan NU, lalu orang-orang yang ikut membongkar itu tidak dianggap sebagai warga NU. Lalu husnudzon model apa gini ketika